Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Hanaya Latifah Irjansa dengan NIM F1C2210004 dari Prodi Matematika. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia, di mana materi kali ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampu Bu Eva Iriani, SPDI, MPDI. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian Islam dan globalisasi, yang kedua ada Islam menghadapi globalisasi, yang ketiga ada peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global, serta yang terakhir ada kesimpulannya. Baiklah, kita ada pokok materi pembahasan yang pertama yaitu pengertian Islam dan globalisasi. Apa sih sebenarnya Islam itu? Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Agama Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Sedangkan kata globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh. Globalisasi belum memiliki makna yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, working definition, sehingga tergantung dari mana seseorang memandangnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh umat manusia di dunia makin terikat satu sama lain, yang mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang menyingkirkan segala perbedaan. Materi yang kedua, kita akan membahas Islam menghadapi globalisasi. Islam sebagai agama yang universal mempunyai tuntutan untuk senantiasa belajar dari masa lalu dalam rangka mempertahankan mana saja unsur-unsur positif dan membangun unsur-unsur negatif. Nah, sehingga memperkuat keyakinan kita bahwa globalisasi dan modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja secara maksimal. Perubahan bersama arus globalisasi bagi umat Islam dapat dilihat menjadi dua perspektif model, yaitu yang pertama, umat yang menentang keras perubahan baik pemikiran ataupun ipteks baik yang datang dari barat ataupun dari timur sendiri. Yang kedua, ada pandangan umat yang menerima setiap perubahan timur maupun barat tanpa adanya seleksi dan pemilihan. Globalisasi menjadi penting setidaknya bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, Islam adalah agama yang mempunyai sejarah dan sistem ajaran yang kuat dan tidak hanya berupa pemikiran, sehingga tidak perlu mencemaskan dengan datangnya pemikiran-pemikiran luar yang berbeda atau terlihat berbeda. Yang kedua, globalisasi adalah suatu keniscayaan yang harus dijalani, sehingga keadaan yang paling bagus adalah mempersiapkan diri dengan cara siap dengan perubahan dengan tetap mempertahankan bahkan memperkuat identitas keislaman. Dan yang terakhir, wawasan harus terbuka dan mampu merespon di antara kehidupan komunitas ataupun negara yang semakin terbuka dengan perkembangan teknologi dan informasi, sekat ruang, waktu, dan tempat semakin hilang sehingga setiap pemikiran, pola hidup, ipteks, dan lain sebagainya dapat bertukar ataupun berbaur dengan cepat dan tanpa batas. Ajaran Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimanapun berada sehingga globalisasi harus dipandang sebagai jalan mengenal dan saling berinteraksi secara positif. Globalisasi universal Islam sangat jelas mengusung nilai-nilai luhur moralitas, spiritualitas agama, nilai kemanusiaan, keadilan manusia, dan memerangi kesewenangan dan kezaliman. Globalisasi dalam Islam mempunyai 3 hal penting, yaitu yang pertama harus berdasar eksistensi Tuhan, tauhid sebagai objektivitas. Yang kedua ada memfasilitasi regenerasi muda sebagai agent of change budaya. Dan yang terakhir ada umat Islam mempunyai tanggung jawab ikut mewarnai globalisasi sesuai nilai luhur Islam. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam disebabkan setidaknya 2 hal mendasar, yakni
Yang pertama, kemunduran dan keterbelakangan umat Islam ini disebabkan konspirasi pihak lain di belakang layar yang berusaha menghancurkan Islam dari segala arah, baik dari dalam ataupun dari luar. Kemudian, umat Islam menganggap bahwa sisi terbaik kehidupan adalah nilai luhur dan moralitas. Dari sisi ini, ketertinggalan umat Islam dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Maka anggapan yang muncul adalah umat Islam dalam keadaan baik atau bahkan lebih baik dari umat yang lain. Solusi yang dapat ditawarkan sebagai jalan menuju perkembangan dan pewarnaan pada globalisasi oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan kritik sebagai anggapan membela Islam terhadap pihak lain yang hanya akan menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, dan mungkin biaya. Seharusnya alokasi potensi tersebut lebih pada atau kritik pada umat Islam sendiri secara bersama-sama. Kemudian, mengubah sikap dan perilaku, pengembangan pola pikir, serta pembacaan terhadap realitas dengan menggunakan metode yang objektif. Selanjutnya, mempersiapkan generasi yang mampu menyelamatkan identitas dan juga menyerap hal positif dari globalisasi terkait revolusi industri, revolusi teknologi, revolusi komunikasi, revolusi informasi. Dan yang terakhir, Islam harus bercermin pada negara maju dan melihat secara objektif kesenjangan yang terjadi antar negara maju dan Islam, dan mulai melihat segala permasalahan secara objektif, meninggalkan kemandekan, mengembangkan nalar, mengakses informasi, mengembangkan teknologi. Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah globalisasi yang tidak bisa dilawan. Umat Islam harus menjadi modern, tetapi harus berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Pada pokok materi, peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Periode penyebaran Islam dan peradabannya yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini, terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian diwarisi oleh peradaban dunia. Periodisasi peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3. Antara lain, yang pertama ada periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Baiklah, kita akan membahas yang pertama periode klasik. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia atau Arabian Peninsula, yang selanjutnya diteruskan oleh Abu Bakar yang menjabat sebagai Amir al-Mu'minin tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kemudian ada Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini, Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Nah, periode klasik ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa kemajuan Islam 1, yaitu 650 sampai 1000 Masehi. Yang pertama, budaya Arab berkembang. Ilmu-ilmu keagamaan mulai disusun. Selanjutnya, penyair-penyair Arab baru bermunculan. Dan terakhir, perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua, masa disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Ini ditandai dengan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia dan upaya diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa. Yang kedua, ada periode pertengahan. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain.
Selanjutnya, rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari Kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Selanjutnya ada periode modern. Pada masa ini, kiblat ilmu pengetahuan berganti, yang sebelumnya ke Yunani menjadi ke Barat. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Adapun faktor-faktor kemajuan peradaban Islam yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Dan terakhir, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor kemunduran peradaban Islam antara lain, yang pertama ada perpecahan umat Islam, yang kedua ilmu pengetahuan yang menyimpang, yang ketiga kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, yang keempat lunturnya nilai-nilai Islami dalam diri umat Islam, dan yang terakhir kerusakan budi pekerti. Kontribusi Islam terhadap pengembangan peradaban dunia. Yang pertama, sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke-13, karya-karya kaum muslim dalam bidang filsafat, sains, dan sebagainya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, khususnya dari Spanyol. Penerjemahan ini sungguh telah memperkaya kurikulum pendidikan dunia barat. Yang kedua, kaum muslimin telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode dan teori sains ke dunia barat. Yang ketiga, sistem notasi dan desimal Arab dalam waktu yang sama telah dikenalkan ke dunia barat. Kemudian, karya-karya dalam bentuk terjemahan, khususnya karya Ibnu Sina, Avicenna dalam bidang kedokteran digunakan sebagai teks di lembaga pendidikan tinggi sampai pertengahan abad ke-17 Masehi. Kemudian, para ilmuwan muslim dengan berbagai karyanya telah merangsang kebangkitan Eropa, memperkaya dengan kebudayaan Romawi kuno serta literatur klasik yang pada gilirannya melahirkan Renaissance. Yang keenam, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. Yang ketujuh, para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi, Persia, Greco-Helenistik sewaktu Eropa dalam kegelapan. Selanjutnya, sarjana-sarjana Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam dan mentransfer ilmu pengetahuan ke dunia barat. Dan yang terakhir ada para ilmuwan muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. Yang terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat ialah globalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari dan memang tidak perlu untuk dihindari. Persoalannya adalah bagaimana menampilkan Islam dalam kancah global. Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Untuk itu dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai perbedaan masing-masing. Itu yang dapat saya kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.